penyamaan persepsi RPL LPTK Merauke dan Semarang supaya tidak membingungkan baik bagi mahasiswa sendiri maupun bagi kita sebagai LPTK penyelenggara. Misalnya soal dokumen yang dipersiapkan, apakah harus segera diupload dalam jangka waktu tertentu sebelum kuliah sebagai salah satu persyaratan atau bagaimana? Ataupun juga soal perangkat pembelajaran yang ideal, yang seperti apa yang harus diupload? Apakah mengikuti perangkat pembelajaran yang disepakati oleh seluruh Indonesia atau diberi kebebasan sesuai dengan versi sekolah masing-masing? Begitupun terkait jumlah SKS. Untuk itu, sebelum memulai, kita mempersiapkan hati kita untuk doa sejenak. Kami mohon kesediaan Romo Agus untuk memimpin kita dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mohon rahmat dan berkat serta bimbingan-Mu dalam pertemuan kami ini, supaya segala usaha untuk menyamakan persepsi untuk keberlangsungan PPG kami, terutama bagi para guru, boleh berjalan dengan lancar. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kesempatan sepenuhnya kami berikan kepada Pak Hendro sebagai super admin, ya, yang paling tidak menguasai semuanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, Suster Kaprodi, terima kasih atas waktunya. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Romo, Suster, dosen maupun tenaga kependidikan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang sudah memenuhi undangan kita. Bersama siang ini sesuai dengan apa yang Suster Sita katakan tadi, bahwa kita ingin menyamakan persepsi tentang RPL. Jadi Bapak Ibu, kita semua sudah memiliki dokumen RPL ya. Izin share dulu. Ya, pertemuan ini kita semua rasa penting sekali bahwa kita perlu menyamakan persepsi tentang RPL ini ya. Karena dokumen ini adalah yang diupload oleh mahasiswa ketika mereka pendalaman materi pedagogik dan profesional. Nah, kami kemarin mendapatkan ini dari Pak Budi ya. Ini ada 5, sebentar speaker. Ada 5 bidang yang harus diambil oleh mahasiswa untuk RPL ini. Ada pedagogi 2, lalu profesional juga ada 3, di mana pedagogi itu dimulai dari pengembangan kompetensi pedagogik. Ini tentang SKSK mengajar. Lalu juga penyusunan perangkat pembelajaran, ini tentang perangkat pembelajaran ya, Prota, Promes, RPP, Silabus dan lain-lain. Lalu tentang profesional di sini ada pengembangan kompetensi profesional tentang workshop, pelatihan, seminar dan lain-lain, dan administrasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah inovasi pembelajaran. Nah, ini kemarin kami sudah share di grup PPG kami, di peserta itu mereka belum mulai sudah banyak yang mengeluh, aduh tentang dokumen ini, bagaimana Pak, kami kesulitan ini, ada yang bahkan mengeluh perangkat pembelajaran kami ada yang ditulis tangan. Nah, itu kita juga kira-kira nanti permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kita perlu sampaikan dan kita perlu menyepakati dulu. Bagaimana saya menawarkan, kita mau bahasnya per bidang kah, per item ya Pak ya? Iya.
Kita mulai dari pedagogik dulu. Ini di sini ada bobot penilaiannya itu paling tinggi 4 ya. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwa RPL ini SKS-nya adalah 24 SKS, artinya mahasiswa peserta PPG harus memenuhi, mengumpulkan poin, kredit poin sebanyak 24 SKS yang harus mereka buktikan dalam dokumen-dokumen. Untuk pengembangan kompetensi pedagogik, di sini 6 SKS itu adalah bobotnya ya, bobot maksimalnya ya. Jadi 6 SKS untuk penyusunan perangkat 6 SKS. Ini juga 6, lalu administrasi pembelajaran 3, dan yang terakhir inovasi 3. Jadi yang pertama ini cukup besar tentang pengembangan kompetensi pedagogik. Coba kita lihat yang poin terbesar dulu. Bobot penilaian 4 jika mereka mendapatkan skor 85 sampai 100. TS-6 ini berarti 6 tahun terakhir kalau kita pahami ya kan 6 tahun terakhir berarti harus mengumpulkan surat tugas SK atau surat tugas mengajar selama lebih dari atau sama dengan 6 tahun atau 12 semester. Untuk di sini apakah ada yang mau kita diskusikan? Ini berarti surat tugas dari kepala sekolah atau SK mengajar ya. Ada yang rancu tidak dari poin ini Bapak? Kita diskusi sambil diskusi saja, silakan. Ada yang perlu kita diskusikan untuk satu poin ini? Jadi mereka harus mengumpulkan tiap semester ini ya, berarti 12 SK atau surat tugas supaya mendapatkan poin maksimal. Kalaupun tidak ya nggak masalah. Silakan Bapak Ibu dosen dari Semarang. Atau dari bagaimana? Bentar saja mute. Ya, ya. Maksimal 12 semester. Itu volumenya belum kasih kecil volumenya, kasih sampai 0. Semester 6 tahun berarti. Oke, terima kasih. Jadi dokumen berupa dapat poin 4 atau 4 bobotnya 4 itu lengkap selama 6 tahun atau 12 semester. Pertanyaan yang pertama, apakah 12 semester itu berturut-turut ataukah yang penting dihitung sampai 12? Ya. Yang kedua, misalnya ada sekolah yang administrasinya sangat bagus. Jadi semua tugas yang dihandle oleh guru semuanya memang ada buktinya. Berarti dia menjadi lebih ya di bagian pengembangan kompetensi pedagogi, bukan saja 6 SKS itu menjadi lebih. Apakah lebih ini dibuang ataukah kita simpan juga untuk ditambah di bagian item lainnya jika item lainnya berkurang sehingga dia totalnya 24 SKS. Mungkin kita bisa diskusi bersama untuk poin ini. Tapi saya kira pertanyaan ini untuk semua item, bukan cuma item pertama. Terima kasih, Mas Hendro. Baik, terima kasih Pastor. Jadi itu pertanyaan Pastor ya, apakah 12 semester itu berturut-turut supaya mendapatkan poin 4 atau bagaimana? Tapi pada prinsipnya kita di sini itu untuk membantu Bapak Ibu guru itu ya. Ya. Mau berturut kan tidak prinsip ya. kita sih seperti maksudnya ya, kita harus sepakati tentang hal ini. Gitu, ya.
Pertanyaan saya juga sebenarnya, kalau ini kan bobot pedagogik ini kan 6 ya, 6 SKS dari 24 itu 6 kan ya. bobotnya 6 SKS. Sedangkan di sini bobot penilaiannya itu kan maksimal 4 ya, 85 sampai 100 ini. Artinya kalau mereka sudah mengumpulkan SK mengajar selama 12 semester berturut-turut lalu kita poin 4, berarti kan masih ada selisih 2 SKS, itu mereka harus cari dari mana? Itu pertanyaan saya terus terang dalam hal ini saya belum mengerti di sini. Jadi mereka gimana supaya dapat 6 SKS itu? Apakah tiap, tapi enggak juga sih kalau oh ya? Tes 1 2 3. Apakah suaranya Suster? Tadi menggema. Oh iya, minta maaf. Jadi saya ulangi lagi tadi, Pastor Don tadi sampaikan bahwa apakah 12 semester itu dokumennya berturut-turut, artinya mereka harus kumpulkan selama 12 semester ya 12 dokumen berarti surat keputusan, atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, di sini kan pengembangan kompetensi pedagogik itu kan bobotnya 6 SKS. Sedangkan kalau mereka ini mengumpulkan dokumen, kalau menurut rubrik ini ya Bapak Ibu ya, selama 12 semester itu kan skornya hanya 4, maksimal bobot penilaiannya 4. Berarti kan masih ada selisih 2 SKS, nah 2 SKS itu mereka dapat penuhi dari mana, ini yang perlu kita sepakati atau kita pahami bersama. Bagaimana, ada interpretasi lain dari Bapak Ibu di Semarang, silakan. Indro. Mendengar suara? Hah? Maksudnya bagaimana? Pak Indro. Oh, silahkan Romo Sudi. Ya. Oh, sebentar. Ya, silakan. Maaf ini ya. Pak Indro. Iya Romo, terdengar jelas, silakan Romo. Mendengar ya. Ya. Prinsip gini. Sejauh memang mana yang bisa memudahkan mahasiswa. Ya. Jadi kesepakatan kalau saya sih mengusulkan mana yang kira-kira mahasiswa itu menjadi lebih mudah pengumpulan itu. Ini kalau ini kesepakatan kita ya usulan Pak Romo dan tadi ya mana yang mereka bisa mengumpulkan mau agak lompat-lompat ya enggak masalah gitu. Sejauh tidak dituntut oleh LMS. Apakah mendengar suara saya dan memahami maksudnya? Dengar Romo, ya. Apanya? Oh, sebentar. Bapak Ibu, sebentar. Kita ini jeda dulu ya. Minta maaf ada kesalahan teknis tadi itu. Romo Sugi minta maaf waktunya. Tadi saya salah akun Zoom. Jadi saya buat Zoom untuk akun yang basic. Jadi kita hanya 40 menit. Padahal tadi saya salah login tadi untuk generate akun Zoom. Jadi nanti ya nanti kita buat link baru lagi. Minta maaf tadi salah akun untuk buat Zoom-nya. Jadi pada prinsipnya usulan saya adalah mempermudah mahasiswa. Jangan baru RPL sudah berkeluh kesah dengan baru satu item. Iya. Berkeluh kesah. Mana yang bisa membuat mereka lebih mudah? Sejauh prasyarat itu masih masuk dalam tuntutan LMS kok. Usulan saya begitu. Oke, Pokoknya baik. mengumpulkan mengumpulkan berapa
jumlah ya. Yang penting 12 semester ya. Iya, betul. Rentang 12 semester itulah yang penting gitu loh. Begitu. Baik, Romo, dipahami ya. Dari Ramadan ada yang mau disampaikan? Ya. Jadi kita samakan persepsi antara Merauke dan Semarang. Jadi untuk dapat 4.4 berarti ini poin tertinggi untuk pengembangan kompetensi pedagogi. Mereka mengumpulkan itu minimal 6 semester atau minimal dengan, berarti bisa pas 6 tahun, bisa juga lebih dari itu. Ya, jadi kita fleksibel untuk membantu mereka, yang penting bahwa totalnya supaya dapat 4 jumlahnya harus segini. Ya, harus 12. Mau dikumpulkan dari tahun pertama, langkah ke tahun ketiga, langkah ke tahun kelima, langkah ke tahun ke-11 sampai dengan ke tahun 20 tidak masalah. Yang penting jumlah SK resmi itu 12 untuk mendapat untuk bobot 4 yang guru ini memang sangat sadar akan perutusannya teristimewa yang berkaitan antara dengan pengajaran, lalu kemudian dengan tugas-tugas yang harus diemban sebagai konsekuensi dari sakramen baptis atau imamat rajawi yang diterimanya antara tingkat paroki maupun di tingkat keuskupan. Pasti akan lebih dari itu. Yang lebih ini kita tambah di mana untuk membantu mereka supaya bisa. Pastoran mungkin. Kalau kita mau ikut ketentuan yang ada di dalam, kita memang membantu para guru supaya genap sampai 12 SK ya untuk mendapat nilai 4. Nah, kalau mereka lebih kegiatannya, kalau lebih dari itu berarti yang lebih itu dibuang percuma. Tidak bisa dipakai untuk item berikutnya karena sudah tidak cocok. Jadi itu. Ya, yang penting bahwa mereka sampai di situ minimalnya. Kalau untuk dapat poin 4 ya harus 12 SK. Tetap disortir yang jumlahnya. Itu saja, terima kasih. Mohon Bu Iren tadi diulangi sekali lagi, ditegaskan lagi. 16 dokumen tadi bagaimana Ibu Iren? Yang prinsipnya memudahkan mereka tadi gimana? Oh, Bu Iren live ya? Halo Ibu Iren? Bu Iren dari tempat Bela Suangkawa. Oh iya. Oh begitu. Sebentar.
Iya, Mas. Iya, ini belum mulai nganu kok. Jadi kita coba untuk agak memudahkan aja, ndak usah letterlek, maksudnya 16 dokumen itu terdiri dari beberapa gitu wae. Jadi RPP-nya misalnya katakanlah 6 RPP, kemudian protanya berapa, gitu aja gimana? Itu jauh lebih meringankan dibandingkan. Karena ini kan tertulis 16 dokumen ya selama 12 semester. 12 semester itu artinya kan 6 tahun kan? Selama setiap semester sebanyak 16. 16 Wah, selama berat loh. 12 semester. Berarti berapa? kali 6. Berarti kali 6 loh. Ah, iya, nah itu Itu apa kan ndak berarti nyediake mumet? dokumen sekian banyak. Iya. Ya memang kalau kita Kesepakatan paham, aja gimana? ya kita lihat teorinya dulu. Kalau teorinya memang begitu ya, artinya kita pahami secara teoritis bahwa 16 dokumen selama setiap semester itu 16 dokumen selama 12 semester. Namanya rekognisi pembelajaran lampau kan berarti dokumen-dokumen itu dikumpulkan. Nah, sekarang kita tiap bicara gimana semester supaya sebanyak. memudahkan mereka. Betul, itu prinsipnya gitu aja. Kalau ya perubahan-perubahan dibuat sedikit aja lah, pokoknya harus jadi 2 dokumen, 3 dokumen. Tadi Tiap semester sebanyak 16. 16 kali Berarti Gila. 16 kali 12. 12. Wow. 16 kali 12 banyak banget. Ya. Dosennya aja sudah wow. Iya. Rama. Yang dituntut sistem. Saya setuju yang dipermudah adalah bagaimana mereka menyiapkan itu atau tuntutan-tuntutannya itu, usulan Ya, saya. betul, Tetapi itu prinsip sistem saya. itu memang menuntut kalau memang nanti akan begini, akan menuntut 16 kali 12. Iya sih. Di kami sempat bicara dengan Bu Irin, itu memudahkan mereka tuh isinya sama, cuma diganti cover depannya saja. Itu juga bisa membantu memudahkan mereka. Revisi sedikit-sedikit istilah apa? Ya, ya enggak harus sama Gitu. persis, tapi Jadi para ya frase katakanlah. sedikit-sedikit gitu loh. Ini kami kemarin ketemu dengan dosen UIN, ya ngomong-ngomong ya, dan juga kemarin yang dosen dari PT lain. Prinsip ada uploadan. Nah. Prinsip ada uploadan sejumlah yang diminta oleh sistem. Nah, gitu setuju. 16 dokumen. Karena yang mereka mengatakan gini, yang dinilai adalah ketekunannya. Ya, ini memang kita mencari perangkat-perangkat yang sudah masa lampau itu kan sebenarnya belum tentu orang begitu tekun menyimpan dokumen, gitu ya. Iya, betul. Itu. Tetapi kita sudah tahu bahwa mereka mengajar sekian lama. Maka yang sifatnya RPL ini enggak usah terlalu kenceng sistemnya, pokoknya sistem LMS terpenuhi oleh sebuah uploadan gitu. Ya, oke. 16 wes, itu aja Mas, maksimal 16. Baik. Jadi prinsipnya tadi yang penting ada dokumen, lalu kita nilai gitu saja ya. Memudahkan mereka. Ya, jadi yang misalnya ini maksimal nilai 4 adalah 16 dokumen, terus kemudian selama ini ada 10 sampai 11 berapa dokumen gitulah. Gitu kayaknya malah enak ya. Tapi kalau sistem tetap diminta, Bu. Memang permintaannya adalah tiap semester 16 selama 12. Bahwa yang 16 itu fotokopian hanya perubahan apa ya, lain soal. Enggak apa-apa gitu ya. Tetapi permintaan sistem harus dipenuhi.
kita tidak boleh menafsir menurut kita. Coba nganu ya Romo, tanya Uwin ya Romo sambil sedikit. Tak tanya Uwin ya sebentar ya ambil ya. Ya, jangan tanya orang pengajar idealis loh, nanti pasti diminta enggak begitu. Enggak. Nggih, Cebi. Oke, jadi bagaimana dari kita? Ya, selamat siang semua. Ya, pada prinsipnya untuk item kedua ini sudah ditetapkan oleh LMS. Jadi secara kuantitatif yang berjumlah 16 itu harus dipenuhi oleh para guru. Soal strateginya kita bisa jelaskan kepada mereka. Jadi selama sekian semester bisa barang yang sama itu tinggal dirubah covernya, karena tuh mereka mengampu terus dengan kelas yang mungkin bergeser berbeda, tetapi kalau dijumlahkan bisa saja lebih dari 16 untuk satu semester. Tetapi supaya tidak mempersulit mereka, yang 16 semester, yang 16 dokumen itu dari semester ke semester tinggal dirubah covernya, isinya pasti semester 1 dan semester 3, semester genap itu ganjil pasti sama dan genap pasti sama. Sehingga prinsipnya mereka cuma siap sebenarnya cuma dua jenis. Ya, tidak mempersulit mereka. Lalu digandakan sehingga menjadi memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari sistem yang ada di LMS. Sehingga mereka tidak dipersulit. Sebab kalau kita minta mereka harus mengambil kembali dari beberapa tahun sebelumnya, mereka bisa stres, dan akhirnya tidak bisa mengikuti PPG. Itu saja. Terima kasih Romo Sugi. Setuju Ramadan. Terima kasih Ramadan. Jadi untuk ini kita sepakat ya, nanti teknisnya itu kita hanya membantu mereka, dokumennya itu yang penting ada uploadan prinsipnya ya, sesuai tuntutan LMS. Jumlahnya 16 supaya nanti bisa memenuhi syarat gitu ya. Oke, untuk yang ini kita, jadi misalnya kita gini, lanjut ke Pak, selanjutnya. Pak. Oh, silakan, masih ada? Enggak, maksud saya silabus atau RPP itu kan nanti hanya tinggal diubah tanggalnya, tahun ajaran. Itu kan sudah enggak usah ngubah isi gitu. Iya. Iya, Romo. Oke, kita sepakat itu. Baik, kita lanjut ke profesional. Di sini pengembangan kompetensi profesional 6 SKS. Deskripsinya tersedia dokumen sertifikat atau piagam atau surat keterangan pernah mengikuti kegiatan seminar, pelatihan, workshop, penelitian, KKG, MGMP atau forum sejenis lainnya. Lebih dari atau sama dengan 5 kali dalam 1 semester. Masing-masing lebih dari sama dengan 2 jam pertemuan per kegiatan selama 12 semester. Ini juga cukup berat ya, berarti lebih dari sama dengan berarti kan minimal 5 kali ya dalam 1 semester dengan setiap kegiatan minimal 2 JP. Selama 12 semester berarti 12 kali 5 itu ya. 60 kegiatan. Kegiatan dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop, penelitian, KKG. Nah, ini gimana ini nanti? Saya tidak yakin mereka tuh menyimpan sertifikat mereka itu. Paling bisa dibantu paling pakai surat-surat keterangan saja nanti dari kepala sekolah ya. Ya. Kelemahan guru-guru kita itu mereka aktif terlibat tapi tidak ada dokumentasi. Kadang kita dosen-dosen pun juga begitu. Terlalu aktif sampai lupa administrasi. Silakan pendapat dari Romo, Suster, Bapak Ibu. Dari saya, Pak Hendro. Ya, Suster, monggo. Dan para Romo dan para Suster. Untuk yang ikut PPG sekarang ini kan mungkin usianya sudah hampir
mau pada mendekati pensiun ya. Mungkin untuk sekarang ini apakah kita ambil aja jadi kasihan dengan mereka begitu ya. Kalau yang sekarang agak longgar saja, tapi berikutnya kalau mereka memang dalam jabatan tapi masih agak muda, mungkin ya lebih ketat kita gitu. Gitu. Baik, Suster, silakan Ramadan. Ya, ya, Suster Franciana, ini tuntutan dari sistem. Jadi kita tidak bisa meniadakan, tetapi kita mensiasati. Saya ketika membaca format ini, saya sudah terpikir kita menyiapkan format untuk mereka, format pembinaan persiapan sakramen Krisma, format pembinaan persiapan sakramen komuni, format keterlibatan dalam lingkungan dengan jumlah jam, pada tanggal berapa, hari apa, lalu mereka tinggal mengisi, sehingga kita bisa hitung sesuai dengan jumlah ini, mereka mengisi, lalu mereka pergi ke kepala sekolah, ke pastor paroki, tinggal tanda tangan, ya, lalu dicap, supaya jadi bukti dokumental yang bisa diupload. Sebab kalau tidak, sistem tidak akan menerima dan mereka tidak bisa dapat nilai dan bisa tidak lulus. Walaupun pada akhirnya akan ditentukan oleh UKIN dan UP, tapi dalam proses untuk RPL ini juga menjadi penentu. Ya. Jadi kita yang membuat format untuk membantu mereka yang sudah punya itu oke, dipakai lalu ditambahkan format dari kita. Jadi kita pakai format untuk persiapan penerimaan komuni. Ini format untuk kegiatan pastoral di paroki di mana mereka terlibat. Sementara format yang berkaitan dengan KKG dan NGMP itu mereka punya. Kita minta contoh, mereka gandakan, kita buat format, lalu kita kirim kepada mereka. Mereka print out dengan code-nya mereka di sana, lalu mereka beri tanda tangan, lalu mereka upload lagi ke sistem. Itu paling bagus dan tidak mempersulit mereka. Oh iya. Tapi kalau kita tidak mengikuti ini semua dituntut dari sistem dan sistem akan melacak atau membacanya. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Ramadan. Baik, terima kasih Ramadan atas masukannya. Jadi kita membantu mereka dengan cara menyiapkan format supaya mereka bisa menindaklanjuti format tersebut ya. Surat-surat keterangan, lalu bukti-bukti kegiatan-kegiatan itu kita harus siapkan juga memang. Untuk pembinaan karena memang mereka banyak sebenarnya kegiatan. Sebentar, silahkan Romo Sugi. Ya, kalau kita buatkan formatnya, nanti sama enggak apa-apa ya? Semua mahasiswa berarti sama format gitu. Ya, kembali lagi ke prinsip, yang penting ada dokumen. Nanti tinggal ganti kop suratnya atau gimana, stempelnya kan beda semua ya. Ini yang mungkin agak memudahkan ya. Kalau konteksnya dibuat di konteks paroki gitu ya. Jadi kerjasamanya lebih enak. Kalau dengan lembaga-lembaga lain yang lebih besar kan, kalau mereka nggak nyimpan lebih sulit mintanya. Gitu. Iya, susah. Karena kan bukti keikutsertaan karena kalau ini. Kalau di paroki mungkin bisa membawa sekian bendel lalu minta cap, minta ini. Ya kecuali format ya kemana mereka bergerak yang lebih mudah untuk mendapatkan dokumen, intinya gitu. Betul, ya. Kalau KKG itu kan pasti bisa ya, mudah karena mereka otomatis MGMP KKG itu kan sudah otomatis mereka ikut. Mungkin penelitian yang agak sulit itu ya. Penelitian seandainya tidak ada, enggak usah gitu aja. Oh, iya. Betul. Karena ini sekian pilihan macam-macam, tidak harus per itemnya harus muncul gitu loh. Betul. Ini akumulasi gitu. Dari sekian itu. Mas Indro. Siapa ini? Romo Is kan? Iya. Oh iya, Romo Is. ya. Silakan Romo Is. Saya hanya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ramadan tadi. Mungkin itu yang supaya mempermudah kita untuk pembicaraan. Jadi yang disampaikan kan tuntutan sistem. Memang menuntut sekian dokumen. Ya. Lalu sekarang prinsipnya kita membuat tadi itu apa? Sistem kita atau cara kita.
bahasanya Ramadan tadi itu adalah menyiasati. Saya kira itu kita buat siasat yang semudah-mudahnya sehingga membuat para para mahasiswa tidak kesulitan. Karena nanti akan ada banyak kesulitan. Betul. Misalnya ini kalau tiba-tiba tidak bisa ikut online karena sinyal macam-macam itu sudah bikin pusing kepala. Nanti kalau misalnya harus mengirimkan tugas sudah lewat, itu pun juga bikin pusing kepala. Jadi mungkin prinsipnya itu, dan bahasanya bagus Ramadan. Mensiasati itu artinya bahasa yang bijak itu, bahasa yang baik. Yang penting dokumen terpenuhi, mungkin isinya ya tadi itu memang dibuatkan saja semudah-mudahnya supaya mereka bisa memenuhi sekian dokumen untuk RPL, untuk apapun. Iya. Hanya begitu Mas Indro. Sehingga kita sekarang ini diskusinya mari kita mencari siasat saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Ramadan mau menanggapi? Oh sudah ya. Baik. Berarti ada Mas Indro. Oh. Mas Indro. Ya. Oke, Piring. Saya senang tadi masukan dari Ramadan. Cuman saja toh Mas, pada saat sosialisasi itu, apakah dengan siasat tersebut kita melakukannya di LMS ataukah kita membuat Zoom sendiri? Karena ketakutan saya kalau kita sosialisasinya dengan siasat tersebut dengan LMS, kerekam enggak gitu loh. Oh iya. Nah ini. Nanti Tapi kalau misalnya kita Zoom toh Bu, Mas Indra, nanti kan berarti agak bebas kita memberikan trik-trik ala siasat tadi. Gitu aja. Nggih. Siap. Nanti memang Ya, untuk siap. prakondisi itu kita pakai Zoom di luar LMS ya Bu ya. Ya. Oke, sip ya. Ya, oke, kami akan melakukan itu juga nanti ya. Oke, siap. Ya, makasih. Oke, berarti kita sepakat untuk ini ya. Nanti kita bantu. Intinya nanti juga admin-admin harus selalu memonitor ya yang masih kurang-kurang dokumennya supaya kita bisa membantu mereka. Karena kan admin bisa mengontrol untuk pengisian RPL ini. Ini kan mereka diberi waktu sampai sebelum PPL, jadi masih ada waktu. Baik. Sekarang kita lanjut ke yang keempat tentang pengelolaan administrasi pembelajaran. Pengelolaan administrasi pembelajaran di sini tersedia dokumen surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah, kepala sekolah berarti ya, tentang pertama administrasi pembelajaran, 2 administrasi penilaian ya, 3 administrasi peserta didik, dan 4 administrasi kegiatan ekstrakurikuler dalam 1 semester selama 12 semester. Kalau surat keterangan saya rasa tidak susah ya, mereka minta ke kepala sekolah masing-masing. Boleh ditulis tangan atau diketik, tapi ya diketik. Nah ini, tapi masalahnya itu beberapa peserta itu sudah ada yang turun gunung, artinya sudah ke kota, itu masalahnya. Dan informasi ini, minta maaf, di sini ada Dimas yang bergabung tidak ya di partisipan ini ya? Saya cek dulu sebentar. Kayaknya tidak ada, ini hanya Merauke dan Semarang ya. Tadi saya ada undang Pak Budi dan Mbak Ana, tapi kayaknya tidak bisa hadir karena berhalangan. Oke, jadi dari Bimas itu terlambat menginformasikan dan memang belum menginformasikan tentang RPL ini. Kemarin kami tanya di peserta-peserta itu, mereka belum mendapatkan informasi tentang RPL ini. Jadi sangat amat terlambat. Maka mereka ini sudah keduluan turun gunung dari tempat tugas ke kota untuk cari sinyal, khususnya kami yang di Indonesia Timur itu mereka sudah banyak japri kami, Pak kami mau ke kota untuk cari sinyal gini banyak. Nah, ini untuk minta surat keterangan ini nanti akan repot ini nanti. Kalau di Indonesia Barat mungkin tidak terlalu kesulitan ya. Tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau yang di Jawa mungkin tidak. Tapi kan kami ada Kalimantan, ada NTT, ada juga dari daerah Sumatera. Oh iya. Bagaimana ini kita? Kalau mereka sudah terlanjur ke luar kota tempat tugas itu untuk minta surat keterangan itu, padahal mereka kan harus meninggalkan tempat tugas sebulan lebih. Ya. Oke.
mau tanggapi sih. Mereka harus keluar dari sekolah. Oh, untuk poin ini ya dengan kondisi-kondisi yang tadi terungkap itu, kalau bisa nanti besok ya ketika kita memberi orientasi baru kita dengar dari peserta jika mereka kesulitan dalam waktu 24 jam untuk kembali ke satuan pendidikan menjadi tempat tugas mereka, maka mungkin akan diinformasikan oleh pembina setempat ke masing-masing kepala sekolah di mana guru-guru ini bertugas. Tetapi kalau bisa dijangkau, maka sebaiknya lusa masih ada waktu, mereka masih bisa kembali untuk mengambil ke-4 jenis administrasi ini. Ya, selama sekian waktu mereka bisa pikul semua. Kalau memang tidak bisa ya seperti tadi satu lalu digandakan. Yang penting kan LMS bisa membaca bahwa selama 1 semester itu harus tuntas dan dihitung dalam kurun waktu 12 semester. Besok kita bisa dapat informasi yang lebih jelas karena kemarin dan hari ini kita mendapat informasi itu bersifat sporadis. Jadi tempat ini ada 1-2, tempat yang di sana ada 1-2. Mungkin besok akan ada informasi yang cukup menyeluruh yang bisa membantu kita untuk berpikir bagaimana solusi selanjutnya untuk membantu mereka, tetapi selalu dalam koordinasi dengan pusat. Itu saja komentar dari saya. Baik, terima kasih Ramadan. Pertanyaan saya, yang pertama, surat keterangan ini di sini diminta 4 ya, berarti itu surat keterangannya apakah nanti kita buat terpisah? Misalnya untuk surat keterangan menerangkan administrasi pembelajaran sendiri, nilai sendiri, atau bisa di kolektif? Satu-satu ya. Oke, satu-satu. Lalu, kedua, untuk membantu mereka, apakah formatnya kita bebaskan, artinya sekolah membuat sendiri, atau kita sediakan juga formatnya? Itu. Tidak, Ustaz. Lagi, ya, jadi Ramadan tadi sampaikan bahwa surat keterangan ini dibuat masing-masing untuk 4 item itu sendiri-sendiri untuk administrasi pembelajaran sendiri. Siapa ini? Oh, Bruder. Oh ya. Oh, bagaimana, silakan lanjut. Tadi siapa? Mohon maaf, tadi siapa yang bicara ya? Oh. Baik, jadi masing-masing ya kita sepakat di sini suratnya masing-masing, lalu kita bebaskan, artinya kita kembalikan ke mereka untuk formatnya sesuai dengan sekolah atau tempat tugas masing-masing. Begitu, Bapak, Ibu, Pastor, Suster? Baik. Sekarang kita lanjut ke 5, terakhir, tentang inovasi pembelajaran. Tersedia dokumen salah satu ya dari surat keterangan tentang membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, membuat video pembelajaran setiap tahun selama lebih dari sama dengan 6 tahun atau 12 semester. Ini tiap tahun berarti ya. Ya 6 tahun. Berarti setiap setahun itu ada 1 ya paling enggak ya. Membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, membuat video pembelajaran. Nah, ini juga masalah juga yang nomor 4 itu membuat video pembelajaran padahal file yang diminta itu PDF. Video di PDF kan nggak mungkin, apakah linknya yang di PDF kan atau foto? Iya ya, karena kita kan belum mendapatkan ini link untuk login di mahasiswa, jadi kita tidak tahu. Kemarin kami coba simulasi, mungkin Mas Bram bisa coba simulasi di akun salah satu mahasiswa itu di bagian RPL Inovasi Pembelajaran ini kan yang diminta PDF semua ya Mas ya ini ya. Halo Pak Endro. Iya, iya. Coba saya cek ya, ini masuk sebagai mahasiswa, lalu saya masuk ke RPL. Ya. Di poin berapa? 1, 2, 3, 4, 5? 5 terakhir. Inovasi pembelajaran.
Sebentar Pak, saya ini ya, saya share supaya bisa share screen ya, saya jadikan co-host ya. Oh ya, oke, boleh. Ini atas nama siapa ya? Bram Swarga ya. Bram Swarga, Pak Endro. Oke, silakan Pak, di-sharekan Pak. Begitu? Ya, sudah jelas Pak. Ini di kolom step by step, saya sudah masuk poin kelima, inovasi pembelajaran. Lalu saya masuk ke tambah data. Nah, di sini ada pilihan membuat modul, membuat pedoman, PTK, video pembelajaran. Dan di sini keterangan file PDF maksimal 1 MB. Jika berupa video, silakan upload ke YouTube terlebih dahulu dan linknya ditulis di PDF. Baik. Iya. Oh, kita belum baca keterangannya ya. Jadi yang diupload PDF itu hanya link YouTube-nya. Oke, kalau yang lain aman ya? Ramadan bilang mereka pasti tidak akan pilih video pembelajaran. Mereka pasti akan memilih modul atau PTK. Video pasti mereka tidak pilih, karena ini kan salah satu dari 4 itu. Dari Semarang sendiri bagaimana? Apakah di prakondisi itu mereka diajarkan juga mahasiswa peserta itu untuk upload video kah? Langsung diajarkan itu? Besok itu? Ya, ini kita belum konsep, tetapi apa yang ditawarkan di situ kalau memang bisa ditawarkan dan ada yang menempuh jalur itu ya ada kemungkinan juga gitu. Oh iya. Nanti ya, Mas Bram atau apa biar latihan membuatkan apa channel video. Iya, agak berat juga Romo ini. Ya makanya ini enggak. Tapi mungkin karena pesertanya dari Jakarta ada, dari ada, mungkin ada yang bisa gitu loh. Oh pasti, ya. Jadi ada kemungkinan ada yang bisa, tetapi kita percaya banyak yang tidak bisa juga. Apalagi kami. Iya. Baik. Pak Bram. Baik, terus poin yang ini berarti tidak ada masalah ya, nanti berarti guru memang dituntut 1 tahun itu ada dokumen paling salah satu, apakah modul, pedoman praktikum, PTK atau video. Ya, selama 6 tahun. Ya, artinya tiap tahun menghasilkan 1 produk selama 6 tahun. Jadi kita emang harus dorong admin kita untuk bisa mengajari mereka upload video, membuat channel YouTube. Bapak Ibu, ini untuk RPL-nya ya, bagaimana, apakah ada yang kita mau tegaskan lagi atau kita bahas lagi? Besok tanggal 4 itu Merauke mulai prakondisi dengan para peserta. Salah satunya kami akan menjelaskan tentang RPL ini, jadi supaya kami sampaikan juga apa yang sudah menjadi kesepakatan kita tadi begitu. Sehingga kita, ya, Suster silakan. Untuk waktu yang kita berikan kepada mahasiswa untuk RPL ini berapa bulan? 1 bulan pertama atau berapa kemarin ya? Pokoknya sebelum PPL Suster itu berarti PPL kita jadwal kapan ya Ibu Sekprodi? Saya lupa juga jadwal PPL kita kapan. November ya? Oh berarti ada 1 bulan ya Suster ya? Oh ya 1 bulan. Ya. Demikian Bapak Ibu Suster Pastor untuk pembahasan penyamaan persepsi RPL kita. Untuk RPL kita tutup.
sekarang bagaimana? Kita masih ada waktu. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin kita sampaikan. Tidak ada? Atau ada? Silakan, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Untuk Merauke memang setelah ini kita lanjut rapat untuk persiapan PPG ini, rapat internal. Oh. Untuk prakondisi Semarang itu ngundang dari mana ya? Suster, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Dari Semarang. Untuk Semarang itu prakondisi besok orientasi itu ada pemateri narasumber dari mana? Dari UIN Wali Songo. Oh, UIN Wali Songo Semarang ya. Besok yang tanggal 5 ya. Iya. Yang tanggal 5 itu dari Wali Songo, dia akan membantu untuk memberikan penjelasan karena mereka sudah pernah menjalankan dan sistemnya kan sama gitu loh. Setidak-tidaknya untuk yang bersifat kebutuhan-kebutuhan dan LMS itu, tapi mungkin kan ada pengantar-pengantar dari kita untuk proses selama PPG ini. Tapi kaitan dengan narasumber itu, kemarin berkunjung ke sana. Kalau tanggal 4 besok, kami juga mau berkumpul, ada dosen dari UNES yang akan membantu kaitan dengan ini. Kebetulan di Semarang ini kan tidak semua berlatar belakang keilmuan pendidikan, tapi harus tetap bertanggung jawab terhadap ikut di pengembangan perangkat, PPL, dan macam-macam. Iya. Nah, kita dibekali itu supaya mampu memiliki istilahnya pemahaman yang sama sehingga bisa mendampingi proses sampai akhir. Oke. Begitu yang kemarin ditawarkan. Kebetulan Baik. Pak Ate ini salah satu dari dosen tamu yang ikut bergabung di pendampingan perangkat. Oke, Romo. Begitu, Baik. Mas. Terima kasih sharingnya. Jadi nanti kita terus berkomunikasi ya, Merauke dengan Semarang. Ya, itu harus. Ya, supaya jangan satu bilang A, satunya bilang B itu ya, kasihan. Ya, setuju. Baik, mungkin ada teman-teman lain ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita ini? Pastor Don? Tidak ada? Oh, sudah cukup. Baik. Saya kembalikan ke Suster Kaprodi untuk menutup kegiatan. Ya. Ya, terima kasih Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita telah menghasilkan kesepakatan terkait penyamaratan persepsi. Jadi apa yang sudah kita sepakati, kita mampu untuk realisasikan di dalam proses PPG selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih para Romo dan Suster. Kita tutup dengan doa. Pada Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai dan menuntun kami dalam perjumpaan dan pertemuan kami ini.
Kami tetap memohon rahmat dan berkat dan penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan kami, teristimewa segala persiapan untuk memulai PPG ini. Bantulah kami selalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga kita sekalian dan segala persiapan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Terima kasih. Ada Romo Agus, terima kasih juga para Romo, Suster. Suster Fransiana. Fransiana, selamat siang, selamat makan. Ya. Terima kasih Romo. Selamat sore. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya. Oh, mereka jam 3 ya? Oke, Suster, kami